Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zefi Stamalia dari program studi Tadris Bahasa Inggris. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang Instructional Strategies. Materi ini membahas bagaimana guru merancang dan menggunakan strategi pembelajaran secara sadar untuk membantu siswa belajar, memahami, dan menerapkan pengetahuan. Kemudian presentasi ini akan mengikuti alur yang ada di slide, dimulai dari konsep dasar Instructional Strategies, dilanjutkan dengan studi kasus, prinsip pembelajaran efektif, hingga konsep scaffolding dan kemandirian belajar siswa. Nah, pada slide pertama, Instructional Strategies, a Comprehensive Guide. Slide ini memperkenalkan Instructional Strategies sebagai kajian sistematis tentang cara pendidik membantu siswa belajar. Kata sistematik menunjukkan bahwa pembelajaran tidak dilakukan secara spontan atau kebetulan, tetapi dirancang berdasarkan prinsip pedagogis yang jelas. Tujuan utama Instructional Strategies adalah memastikan siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memahami dan mampu menerapkannya dalam konteks yang bermakna. Pada slide kedua ada the essence of Instructional Strategies. Instructional strategies adalah metode yang digunakan guru untuk membantu siswa memahami, mengingat, dan menerapkan materi. Slide ini menekankan bahwa strategi pembelajaran saling terhubung dengan 4 pilar utama. Yang pertama adalah lesson planning. Lesson planning berarti strategi pembelajaran harus direncanakan sejak awal. Guru menentukan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, baru kemudian memilih strategi sesuai. Tanpa perencanaan, pembelajaran menjadi tidak terarah. Kemudian yang kedua adalah classroom environment. Classroom environment mencakup suasana emosional, interaksi sosial, dan kondisi kelas. Strategi pembelajaran hanya akan efektif jika lingkungan kelas aman, kondusif, dan mendukung keterlibatan siswa. Kemudian yang ketiga adalah assessment. Asesmen bukan hanya evaluasi akhir, tetapi alat untuk mengetahui pemahaman siswa selama proses belajar. Nah, melalui asesmen, guru dapat menyesuaikan strategi agar pembelajaran tetap efektif. Dan kemudian yang terakhir adalah student characteristic. Setiap siswa memiliki kemampuan, motivasi, dan perilaku belajar yang berbeda. Oleh karena itu, strategi pembelajaran harus mempertimbangkan kondisi siswa dan konteks kelas secara spesifik, seperti yang ditekankan pada bagian akhir slide. Nah, kemudian selanjutnya adalah case study, Westward Expansion. Slide ini menghadirkan studi kasus pembelajaran sejarah di kelas Mr. Queen. Studi kasus ini berfungsi sebagai contoh nyata bagaimana berbagai instructional strategies digunakan untuk menghidupkan pembelajaran dan membuat materi sejarah lebih bermakna bagi siswa. Selanjutnya slide keempat adalah Principles of Effective Learning. Bahwa tidak ada satu metode terbaik dalam mengajar. Guru yang efektif tidak mengikuti rumus kaku, melainkan prinsip umum pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran bergantung pada keselarasan antara strategi guru dan kebutuhan kognitif siswa, bukan pada popularitas metode tertentu. Kemudian ada backward design framework. Backward design berarti perencanaan pembelajaran dimulai dari tujuan akhir. Yang pertama adalah decide result. Guru terlebih dahulu menentukan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman konseptual yang harus dicapai siswa. Yang kedua ada evidence. Setelah itu guru menentukan bukti keberhasilan melalui asesmen yang dapat menunjukkan bahwa tujuan telah tercapai. Yang ketiga adalah learning plan atau sama dengan lesson planning. Baru kemudian guru merancang aktivitas dan instruksi pembelajaran. Konsep ini menegaskan bahwa aktivitas pembelajaran harus mengikuti tujuan, bukan sebaliknya. Nah, pada slide ke-6 adalah the instructional continuum. Slide ini menjelaskan bahwa guru yang efektif bergerak di sepanjang continuum instructional strategies. Yang pertama adalah teacher direct. Pada pendekatan ini, guru memberikan struktur yang jelas, instruksi langsung, dan modeling konsep baru. Pendekatan ini penting ketika siswa masih membutuhkan bimbingan kuat. Kemudian adalah learner direct. Pada sisi lain, siswa diberi ruang untuk eksplorasi, discovery learning, dan kerja kolaboratif.
Guru berperan sebagai fasilitator. Kemudian guru juga dapat berpindah antara dua pendekatan ini sesuai kebutuhan pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah cognitive mastery. Cognitive mastery menekankan bahwa pembelajaran harus melibatkan proses berpikir aktif. Meaningful learning, pembelajaran bermakna terjadi ketika siswa mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Kemudian problem solving, siswa dilatih untuk menganalisis masalah dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Dan yang ketiga adalah cognitive load. Guru perlu mengelola beban kognitif agar tidak melebihi kapasitas working memory siswa, sehingga pembelajaran tetap efektif. Dan akhirnya kita sampai pada slide yang terakhir, yaitu structure and scaffolding. Ini menegaskan bahwa pembelajaran yang berpusat pada siswa tetap memerlukan struktur. Yang pertama adalah modeling. Guru mencontohkan cara berpikir dan prosedur yang benar. Kemudian guided practice. Siswa berlatih dengan bimbingan guru. Setelah itu, collaborative support. Siswa saling mendukung melalui kerja kelompok. Dan kemudian feeding prompts. Bantuan guru dikurangi secara bertahap. Kemudian siswa independence. Jadi siswa pada akhirnya mampu belajar dan menyelesaikan tugas secara mandiri. Jadi scaffolding diberikan kuat di awal dan dilepas secara bertahap seiring meningkatnya kompetensi siswa. Nah, sebagai kesimpulan, instructional strategies adalah keputusan pembelajaran yang direncanakan secara sadar, berbasis tujuan, mempertimbangkan karakteristik siswa, dan bertujuan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berkelanjutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.